Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramajati Santoso. Dan di sini saya akan menjabarkan materi tentang tunagrahita. Materi ini pun saya dapat setelah melakukan wawancara terhadap guru dari siswa tunagrahita. Selanjutnya di sini ada pengertian dari tunagrahita. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut individu yang mengalami hambatan dalam kemampuan penglihatan dan pendengaran secara bersamaan. Seseorang yang mengalami tunagrahita memiliki kelemahan pada dua indera utama, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan komunikasi, kemampuan belajar, dan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada karakteristik. Yang pertama ialah keterbatasan penglihatan dan pendengaran. Keterbatasan dalam menggunakan indera penglihatan dan pendengaran secara optimal yang dapat berkisar dari kehilangan sebagian hingga seluruhnya. Yang kedua, kemampuan sensorik lainnya yang diperkuat. Siswa tunagrahita sering mengandalkan indera lainnya, seperti perabaan, penciuman, atau perasa, untuk mengkompensasi keterbatasan penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga, pola perkembangan yang berbeda. Proses pembelajaran mungkin memerlukan waktu lebih lama dan metode pengajaran yang disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan mereka yang unik. Selanjutnya, penggunaan alat bantu. Beberapa siswa mungkin menggunakan alat bantu seperti tongkat berjalan, kacamata khusus, alat bantu pendengaran untuk membantu mobilitas dan kehidupan dan komunikasi. Selanjutnya, kemampuan kognitif yang beragam. Tingkat kecerdasan dan kemampuan kognitif dapat bervariasi, dengan sebagian siswa memiliki kemampuan kognitif di atas rata-rata, sementara yang lain mungkin mengalami hambatan perkembangan. Selanjutnya ada keterampilan kreatif dan artistik. Siswa tunagrahita sering memiliki keterampilan kreatif yang berkembang baik seperti seni visual, musik, atau bahasa. Selanjutnya ada keterampilan khusus dalam menggunakan bahasa isyarat atau komunikasi alternatif. Beberapa siswa mungkin mengembangkan keterampilan menggunakan bahasa isyarat atau sistem komunikasi alternatif untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada kemandirian dalam kegiatan sehari-hari. Siswa mungkin mengalami tantangan dalam kegiatan sehari-hari, tetapi dengan bimbingan dan latihan mereka dapat mengembangkan kemandirian dan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Selanjutnya, kepekaan sosial dan empati. Beberapa siswa tunagrahita dapat memiliki tingkat kepekaan sosial dan empati yang tinggi terhadap orang lain, mungkin karena pengalaman hidup mereka. Selanjutnya ada tantangan dalam mobilitas. Siswa mungkin menghadapi tantangan dalam mobilitas, membutuhkan dukungan untuk bergerak di sekitar lingkungan dan menavigasi ruang dengan aman. Selanjutnya ada tingkat energi yang bervariasi. Tingkat energi siswa bisa bervariasi dan mereka mungkin memerlukan istirahat yang lebih sering untuk menjaga stamina dan konsentrasi. Selanjutnya ada keterlibatan dalam aktivitas fisik. Beberapa siswa dapat menikmati dan berpartisipasi dalam kegiatan fisik tergantung pada tingkat keterbatasan motorik mereka. Selanjutnya ada kemampuan pengenalan wajah dan suara. Kemampuan untuk mengenali wajah dan suara orang lain bisa menjadi lebih dominan sebagai bentuk kompensasi dalam berinteraksi sosial. Selanjutnya ada ketertarikan pada media alternatif. Siswa mungkin menunjukkan ketertarikan pada media alternatif seperti buku berbasis sentuhan, audio, atau media digital yang dapat diakses melalui apapun. Selanjutnya ketergantungan pada komunikasi nonverbal. Siswa mungkin lebih mengandalkan komunikasi nonverbal termasuk ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh untuk berinteraksi dengan orang lain. Adapun selanjutnya yaitu permasalahan. Keterbatasan akses informasi. Siswa mungkin kesulitan mengakses informasi secara visual atau auditori, karena mereka memerlukan bahan ajar yang dapat diakses melalui sentuhan, pendengaran, atau alat bantu teknologi. Selanjutnya kesulitan dalam komunikasi. Keterbatasan dalam penglihatan dan pendengaran dapat menyulitkan siswa dalam berkomunikasi secara efektif, baik secara verbal maupun nonverbal. Selanjutnya ada tantangan dalam proses pembelajaran.
Proses pembelajaran mungkin memerlukan modifikasi agar sesuai dengan kebutuhan siswa tunagrahita. Hal ini melibatkan penggunaan metode pengajaran yang berfokus pada indera yang masih dapat digunakan. Selanjutnya ada isolasi sosial. Beberapa siswa tunagrahita mungkin mengalami isolasi sosial karena kesulitan berkomunikasi atau merasa tidak nyaman dalam interaksi sosial. Selanjutnya ada tantangan dalam mobilitas. Kesulitan bergerak di sekitar lingkungan, terutama yang tidak ramah bagi mereka dengan keterbatasan mobilitas, dapat menjadi kendala dalam partisipasi aktif. Terus perbedaan kognitif. Siswa tunagrahita mungkin mengalami perbedaan dalam perkembangan kognitif dan mereka mungkin memerlukan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan. Selanjutnya ada tantangan dalam keterlibatan dalam aktivitas fisik. Keterbatasan motorik atau kesulitan dalam menavigasi ruang fisik dapat menjadi hambatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Selanjutnya ada kesulitan dalam memahami konteks sosial. Beberapa siswa mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami konteks sosial dan norma perilaku yang dapat mempengaruhi interaksi mereka dengan teman sebaya. Selanjutnya ada ketergantungan pada pihak lain. Beberapa siswa mungkin menjadi terlalu bergantung pada bantuan pihak lain untuk menjalankan kegiatan sehari-hari yang dapat mempengaruhi perkembangan kemandirian mereka. Selanjutnya ada tantangan dalam menghadapi tugas ujian. Siswa tunagrahita mungkin menghadapi kesulitan dalam mengikuti ujian standar yang dirancang dengan asumsi bahwa siswa dapat membaca dan mendengar pertanyaan. Selanjutnya ada kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan tinggi. Siswa tunagrahita mungkin menghadapi hambatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi karena keterbatasan dalam akses bahan ajar dan lingkungan belajar. Selanjutnya ada tantangan emosional. Beberapa siswa mungkin mengalami tantangan emosional seperti kecemasan atau kehilangan rasa percaya diri karena perbedaan dalam kemampuan dan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada kurangnya pemahaman dari lingkungan sekitar. Tidak semua lingkungan dan individu sekitar siswa memiliki pemahaman yang memadai tentang kebutuhan dan keterbatasan siswa tunagrahita. Selanjutnya ada kurangnya dukungan pendidik yang terlatih. Kurang pendidik yang terlatih dalam bidang pendidikan inklusif dan keterbatasan khusus dapat menjadi kendala dalam menyediakan dukungan yang efektif. Selanjutnya ada tantangan dalam persiapan untuk dunia kerja. Persiapan untuk dunia kerja mungkin melibatkan tantangan tambahan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa tunagrahita. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Yang pertama, aksesibilitas dan lingkungan pembelajaran. Membuat lingkungan fisik yang ramah dan dapat diakses, termasuk koridor yang bebas hambatan, sumber daya belajar yang dapat diraba, dan fasilitas aksesibilitas. Memastikan bahwa perpustakaan dan sumber daya pembelajaran lainnya memiliki bahan ajar yang dapat diakses oleh siswa tunagrahita. Yang kedua ialah pengembangan materi pembelajaran. Menyesuaikan materi pembelajaran untuk memastikan aksesibilitas bagi siswa tunagrahita, termasuk penggunaan buku berbasis sentuhan, audio, dan teknologi asistif. Membuat materi pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan keterampilan kognitif dan sosial sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, pengembangan keterampilan khusus. Menyusun program pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan khusus, termasuk keterampilan kreatif, keterampilan hidup mandiri, dan keterampilan sosial. Menyediakan pelatihan dan dukungan untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan motorik. Selanjutnya yang keempat, dukungan komunikasi. Memastikan bahwa ada dukungan untuk bahasa isyarat atau sistem komunikasi alternatif yang mungkin digunakan oleh siswa tunagrahita. Melibatkan guru bahasa isyarat atau terapis bicara dalam mendukung perkembangan kemampuan komunikasi. Yang kelima ada pendidikan inklusif. Menyusun rencana inklusif yang memfasilitasi partisipasi aktif siswa tunagrahita dalam semua aspek kehidupan sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan acara sosial. Melakukan pelatihan untuk guru dan staf sekolah dalam mendukung pendidikan inklusif. Selanjutnya yang keenam ada dukungan teknologi asistif. Memastikan ketersediaan teknologi asistif yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, seperti pembaca layar, alat bantu pendengaran, dan perangkat lunak khusus.
melatih guru dan siswa dalam penggunaan teknologi tersebut untuk mendukung pembelajaran. Selanjutnya, yang ketujuh, dukungan emosional dan psikososial. Menyediakan program konseling dan dukungan psikososial untuk membantu siswa mengatasi tantangan emosional dan meningkatkan rasa percaya diri. Mengembangkan strategi untuk mengurangi isolasi sosial dan mempromosikan keterlibatan sosial positif. Partisipasi dalam aktivitas fisik. Mengadaptasi kegiatan fisik dan olahraga untuk memungkinkan partisipasi aktif siswa tunagrahita. Menyediakan pelatihan kepada guru olahraga dan staf sekolah dalam mendukung partisipasi siswa tunagrahita dalam kegiatan fisik. Yang kesembilan, pembinaan kemandirian. Mengembangkan program pembinaan kemandirian yang menargetkan kegiatan sehari-hari seperti pakaian, makanan, dan transportasi, memberikan dukungan dan pujian yang positif untuk merangsang perkembangan kemandirian. Selanjutnya, kolaborasi dengan orang tua dan ahli kesehatan. Melibatkan orang tua dalam perencanaan dan evaluasi rencana pembelajaran anak, berkolaborasi dengan ahli kesehatan seperti optometris, audiologis, atau terapis fisik untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang kebutuhan siswa. Selanjutnya ada advokasi atau kesadaran masyarakat. Selanjutnya penilaian dan evaluasi berbasis keterampilan, pelatihan pendidik, pemberdayaan siswa, advokasi kebijakan sekolah. Adapun selanjutnya potensi yang bisa dikembangkan dari siswa tunagrahita. Yang pertama, kreativitas dan seni. Kemampuan untuk mengembangkan kreativitas visual dan artistik seperti melukis, membuat kerajinan, atau berpartisipasi dalam kegiatan seni yang melibatkan indera yang dapat digunakan. Yang kedua, ada kemampuan kognitif yang kuat. Siswa tunagrahita sering memiliki kemampuan kognitif yang kuat di luar keterbatasan indera mereka. Pengembangan keterampilan berpikir abstrak, analitis, dan solusi masalah dapat menjadi fokus pengembangan. Selanjutnya yang ketiga, keterampilan bahasa dan komunikasi. Kemampuan untuk mengembangkan keterampilan bahasa termasuk penggunaan bahasa isyarat, komunikasi alternatif, atau pengembangan keterampilan dengan mendengar dan berbicara. Selanjutnya, kemandirian dalam kegiatan sehari-hari. Pengembangan kemandirian dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti berpakaian, makan, dan membersihkan diri dapat menjadi tujuan pengembangan yang penting. Selanjutnya ada kemampuan musikal. Keterlibatan dalam kegiatan musik termasuk bermain alat musik atau menyanyi dapat membantu mengembangkan kepekaan terhadap nada dan ritme. Selanjutnya ada kemampuan teknologi dan asistif. Pemanfaatan teknologi asistif untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung proses pembelajaran, seperti pembaca layar, perangkat bantu pendengar, atau perangkat lunak khusus. Selanjutnya ada keterampilan motorik dan olahraga. Pengembangan keterampilan motorik yang sesuai dengan keterbatasan, termasuk partisipasi dalam aktivitas olahraga yang disesuaikan. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan sosial. Kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang positif dan berpartisipasi dalam interaksi sosial, meskipun dengan tantangan komunikasi. Selanjutnya ada kemampuan menjelajahi dunia virtual. Pemanfaatan teknologi virtual dan augmented reality untuk memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan menyajikan informasi melalui pengalaman sensorik lainnya. Selanjutnya ada kemampuan menggunakan sumber daya sensorik. Pemanfaatan sumber daya sensorik seperti penciuman atau perasa untuk memahami dan merespon lingkungan sekitar. Selanjutnya ada keterampilan perencanaan organisasi. Pengembangan keterampilan perencanaan dan organisasi membantu siswa mengelola tugas-tugas akademis dan sehari-hari dengan efektif. Selanjutnya ada kemampuan navigasi dan orientasi. Pengembangan kemampuan navigasi dan orientasi baik di lingkungan sehari-hari maupun dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan mobilitas. Selanjutnya ada pemanfaatan mendalam tentang inklusi dan diversitas. Pemahaman yang mendalam tentang nilai inklusi dan diversitas serta kemampuan untuk berkontribusi pada pembentukan lingkungan inklusif. Selanjutnya ada kepekaan terhadap kebutuhan orang lain.
pengembangan kepekaan terhadap kebutuhan dan tantangan orang lain, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan, amal, dan sukarela. Selanjutnya ada kemampuan mengatasi tantangan dan rasa percaya diri, pengembangan keterampilan adaptasi, resiliensi, dan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kendala. Yang pertama, keterbatasan komunikasi. Siswa tunagrahita mungkin mengalami keterbatasan dalam komunikasi verbal atau nonverbal yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyampaikan jawaban dengan jelas. Yang kedua, ada kesulitan dalam memahami pertanyaan. Pertanyaan yang kompleks atau sulit dipahami secara sensorik dapat membuat siswa kesulitan memberikan jawaban yang tepat. Selanjutnya ada ketergantungan pada pihak ketiga. Beberapa siswa mungkin bergantung pada pihak ketiga seperti guru pendamping, penerjemah, atau orang-orang yang mendukung proses mereka dalam melakukan wawancara. Selanjutnya ada ketidaknyamanan atau kecemasan. Siswa tunagrahita mungkin merasa tidak nyaman atau cemas dalam situasi wawancara, terutama jika mereka tidak terbiasa dengan proses tersebut. Selanjutnya ada keterbatasan bahasa isyarat. Siswa yang menggunakan bahasa isyarat mungkin mengalami keterbatasan dalam ekspresi bahasa isyarat dan pihak wawancara perlu memahami variasi bahasa isyarat yang digunakan. Selanjutnya ada ketidaknyamanan dengan media. Penggunaan media atau teknologi dalam wawancara dapat membuat siswa merasa tidak nyaman atau cemas. Selanjutnya ada kesulitan dalam mengartikulasikan pengalaman. Siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengartikulasikan pengalaman atau perasaan mereka, terutama jika mereka tidak memiliki kata-kata yang cukup. Selanjutnya ada keterbatasan sensorik. Siswa tunagrahita mungkin mengalami keterbatasan sensorik yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap pertanyaan atau stimulus lingkungan selama melakukan wawancara. Selanjutnya ada ketidaksesuaian lingkungan. Lingkungan wawancara yang tidak sesuai seperti pencahayaan yang buruk atau kebisingan dapat mengganggu konsentrasi dan kenyamanan siswa. Selanjutnya ada ketidakpahaman terhadap tanya jawab. Terkadang siswa mungkin menganggap wawancara sebagai situasi tes atau situasi evaluatif lainnya yang dapat mempengaruhi respon mereka. Selanjutnya kurangnya persiapan. Siswa tidak mempersiapkan diri sebelumnya untuk wawancara, mungkin tidak dapat memberikan jawaban yang terstruktur atau terorganisir. Selanjutnya ada kurangnya pengalaman dalam wawancara. Beberapa siswa kurang berpengalaman dalam berpartisipasi dalam wawancara sehingga merasa canggung atau tidak yakin. Selanjutnya ada keterbatasan perhatian atau konsentrasi. Beberapa siswa mungkin mengalami keterbatasan perhatian atau konsentrasi yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengikuti dan merespon pertanyaan yang dengan baik. Selanjutnya ada ketidakmampuan untuk menyampaikan ekspresi wajah atau tubuh. Siswa yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan ekspresi wajah atau gerakan tubuh mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi nonverbal. Selanjutnya ada tantangan mobilitas. Siswa yang menghadapi tantangan mobilitas mungkin memerlukan penyesuaian lingkungan atau dukungan tambahan selama proses wawancara. Selanjutnya ada kesulitan dalam memahami konteks sosial wawancara, tantangan dalam menggunakan teknologi asistif, ketidakmampuan dalam identifikasi pihak yang terlibat, tantangan dalam menjelaskan pilihan jawaban, serta kurangnya pemahaman terhadap tujuan dari wawancara. Adapun layanan yang sesuai ialah: yang pertama, evaluasi kebutuhan individu. Melakukan evaluasi kebutuhan individu siswa tunagrahita untuk memahami aspek-aspek khusus yang mempengaruhi perkembangan mereka, perencanaan karir dan pendidikan. Membantu siswa tunagrahita dalam merencanakan karir dan pendidikan mereka, termasuk memahami opsi-opsi yang tersedia setelah lulus. Selanjutnya ada konseling pribadi. Memberikan konseling pribadi untuk membantu siswa mengatasi tantangan emosional dan psikososial yang mungkin timbul. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan sosial. Menyediakan program atau kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa tunagrahita mengembangkan keterampilan sosial dan berinteraksi dengan teman sebaya. Selanjutnya ada dukungan dalam proses pembelajaran.
memberikan dukungan khusus dalam menyesuaikan metode pembelajaran, mengevaluasi kebutuhan pembelajaran, dan menyediakan bahan ajar yang sesuai. Selanjutnya ada konseling keluarga, melibatkan keluarga siswa dalam proses konseling, memberikan dukungan dan membahas strategi untuk mendukung perkembangan siswa di rumah. Selanjutnya ada penilaian dan pemetaan keterampilan. Menggunakan penilaian keterampilan untuk mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan siswa, memetakan perkembangan mereka secara berkala. Selanjutnya ada pengembangan kemandirian, merancang program untuk mengembangkan kemandirian siswa dalam melakukan tugas sehari-hari seperti berpakaian, makan, dan kegiatan mandiri lainnya. Selanjutnya ada bimbingan dalam menghadapi tantangan kesehatan, memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa dan keluarga dalam mengatasi tantangan kesehatan fisik dan mental yang mungkin mereka alami. Selanjutnya penyediaan informasi tentang teknologi asistif, memberikan informasi tentang teknologi asistif yang dapat membantu siswa tunagrahita dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang kebutuhan khusus, memberikan pelatihan kepada guru dan staf sekolah tentang kebutuhan khusus siswa tunagrahita untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Pengembangan kemampuan atau program keterampilan hidup, merancang program untuk mengajarkan keterampilan hidup praktis seperti manajemen waktu, perencanaan, dan keterampilan lain yang mendukung kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pendampingan dalam proses transisi, memberikan dukungan khusus dan bimbingan selama proses transisi seperti dari tingkat sekolah dasar ke menengah pertama, menengah atas, atau dari sekolah ke dunia kerja. Selanjutnya ada konseling karir inklusif, membantu siswa tunagrahita menjelajahi berbagai peluang karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan asertivitas. Wassalamualaikum